Pria ini bernama Hacken. Ia agak aneh. Di supermarket, ia mengambil air orang lain, menuangkannya di tangan, dan menjilatnya. Hacken datang untuk membeli air. Tapi, ia hanya mau air termurni. Air ini tidak murni. Memangnya air ada rasanya? Ya. Keterlaluan. Ia melihat merek lainnya, lalu membukanya dan mencicipinya. Hacken memborongnya. Petugas kasir terpana melihat air-air itu. Ia bertanya, "Ada kartu anggota?" "Tidak." "Apa kamu mau buat kartu anggota?" "Aku tidak mau." "Buat saja. Ada diskon, loh." "Aku kaya. Aku cuma mau beli air saja." "Cepat hitung totalnya." "Apa kamu tertarik dengan gym di sini?" "Diamlah." Akhirnya, Hacken berhasil mendapat air. Di perjalanan ke mobil, ia bertemu polisi. Kamu lihat pria di sana? Kenapa ia beli air sebanyak itu?" "Permisi, mana KTP-mu?" "Aku tidak punya." "Kenapa? Di mana rumahmu?" "Rumahku di Galaksi Bima Sakti, planet Bumi, belahan Bumi Utara. Tepatnya di Rusia, di desa Sukamaju. Dekat SD Negeri 1, belok kanan. Rumah nomor 5, cat hijau, di depannya ada kebun pisang. Silakan pergi, Pak Hacken." Hacken pergi dengan senang. Sebenarnya, Hacken bukan manusia. Terus apa, dong? Ia adalah alien. 3 tahun lalu, sebuah UFO jatuh untuk menjalankan misi di bumi. Hacken menemui teman lamanya, Yulia. Yulia yang dulu pernah menyelamatkan Hacken, kini juga memiliki kekuatan super. Mereka pergi dan Hacken meminjam HP Yulia. "Sol, mari laksanakan." Sol adalah satelit milik Hacken. Dengan teknologinya, Sol meretas seluruh internet dan jaringan komunikasi. Ia mengirim mobil untuk mereka. Sistem mobil pria ini diretas. Pemilik mobil bingung ada apa ini. Tiba-tiba, mobil mereka mundur dan menjemput Hacken dan Yulia. Lalu, mobil itu pergi ke rumah Hacken. Ternyata, Hacken dulu pernah ke bumi sebelum ini. Yulia bertanya kenapa ia kembali ke bumi lagi. Ternyata, alasan Hacken ke bumi adalah untuk membawa Yulia keluar angkasa. Hacken berkata bumi sudah rusak, dan sebentar lagi kiamat. Apalagi dengan kekuatan Yulia, sangat berbahaya untuknya tinggal di sini. Yulia setuju dan menelepon ayahnya untuk berpamitan. Yulia melakukan panggilan video. Ia berkata kondisinya baik-baik saja. Khawatir anaknya diculik Hacken. Ayah Yulia marah. Ia menyuruh polisi bawahannya melacak sinyal HP. Ayah Yulia adalah seorang jenderal. Ia tidak akan merestui mereka. Hacken dan Yulia bersiap-siap pergi. Tapi, polisi datang dan melempar bom asap supaya mereka tidak bisa melihat. Lalu polisi menjebol jendela. Saat mereka mencari Hacken, Hacken menghantamnya dengan panci. Namanya juga film, lakon harus menang. Hacken dan Yulia berhasil kabur. Yulia lari di depan. Polisi masih mengejar mereka. Hacken segera memanggil UFO yang ia sembunyikan di dasar danau. Di saat terakhir, mereka masuk ke UFO. Tapi, Yulia tertembak di bahunya. Hacken sangat marah. Mereka kabur dari sana dan menyelam di sungai. Ayah Yulia menangkap Arti, mantan pacar Yulia. Ia juga seorang alien. Arti menyelinap ke baju zirahnya untuk kabur. Ia sangat lincah seperti monyet. Saat melihat pintu ditutup, ia lari dan berhasil kabur. Di sini, Hacken ditembaki bom. UFO-nya lompat keluar dan ditembak rudal. Di saat-saat kritis, Arti tiba-tiba muncul dan merusak helikopter yang mengejar Hacken. Arti meninggalkan baju zirahnya dan kabur. Hacken membawa Yulia menemui mantan pacarnya. Hacken ingin membawa Yulia ke dokter. Tapi, Arti melihatnya dan berkata, "Yulia tidak butuh dokter. Ia hanya butuh air. Ia akan sembuh." Akhirnya, Hacken ke supermarket dan memborong air. Mereka lalu menggotong Yulia dan merendamnya di bak mandi. Hacken masih khawatir. "Serius bisa? Tenang saja," kata Arti. Betul saja. Kekuatan super Yulia menyembuhkannya. Selama Yulia menyembuhkan diri, Hacken dan Arti minum arak. Tapi, Arti licik. Ia menaruh obat tidur di minuman Hacken. Hacken langsung ambruk. Kenapa Arti melakukannya? Arti pernah di penjara. Ia mengira harus memenjarakan Hacken. Baru keamanannya akan dijamin. Akhirnya, Arti membawa Hacken ke ayah Yulia. Ayah Yulia yang melihat Arti langsung panik. Ia bertanya pada Arti, "Di mana putriku?"
Arti berkata, di rumah temanku. Ayah Yulia melepasnya. Ia bertanya lagi, Hacken, mengapa kamu menculik putriku? Aku sangat tersiksa menunggunya. Kalau putriku kenapa-kenapa, aku akan menyiksamu. Hacken berkata ia memiliki alasan membawa Yulia. Ternyata, bumi sekarang diincar oleh alien jahat. Karena alien jahat mau membunuh Yulia. Jadi, Hacken harus melarikan Yulia dari sini. Sekarang Jenderal mengubah misinya, yaitu membunuh alien jahat ini. Hacken, di mana Yulia sekarang? Pak, tapi kekuatan alien jahat ini terlalu besar. Kita bukan tandingannya. Jenderal akhirnya luluh, dan minta bantuan Hacken. Jenderal hanya perlu melacak lokasi alien. Dan Hacken akan pergi menghancurkannya. Setelah melacak lokasinya, Hacken berangkat perang. Jenderal memerintahkan seluruh Rusia mematikan satelit. Supaya satelit tidak diretas oleh alien jahat. Karena semua satelit berhubungan. Lalu, Jenderal menembak rudal. Yang langsung meluncur keluar angkasa. Setelah rudal keluar dari orbit bumi, satelit dimatikan. Benar-benar langkah cerdik. Semua satelit mati. Sisanya, tunggu kabar. Ini cara satu-satunya menyelamatkan bumi. Jenderal sangat gugup sampai menahan napas. Akhirnya, alien jahat meledak bak kembang api. Semuanya sangat bahagia. Tapi, saat ini, alien jahat menelepon ke bumi. Aku sebisa mungkin tidak membunuh. Tapi, kalian malah meledakkanku. Jangan salahkan aku kali ini. Hari ini adalah kiamatmu. Situasi alam mulai aneh. Awan membentuk pusaran raksasa. Orang-orang ini malah memotretnya. Air di bumi mulai naik ke langit. Belum sempat masyarakat tahu apa yang terjadi. Seketika, air naik dan menerjang seperti tsunami raksasa. Lalu perlahan membentuk dinding kubah. Fenomena alam macam apa ini? Semua orang panik dan ketakutan. Tak lama, air tanah menghancurkan bangunan dan jalan. Pria ini dibangunkan oleh notifikasi HP. Coba kamu lihat keluar. Astaga, apa ini? Ia sampai bengong. Saat mendongak ke atas, air sudah berada di langit. Pesawat tempur menembaki dinding air. Tapi, tembakannya tembus. Departemen Pertahanan sangat bingung. Petugasnya lari pontang-panting. Ayah Yulia memberitahu Hacken, di atas ada helikopter, dan membawa Yulia pergi dulu. Yulia tidak tega meninggalkan ayahnya. Meski begitu, Hacken tidak peduli, dan memaksa Yulia masuk. Tapi, Hector tidak ikut masuk. Ia menyuruh helikopter terbang dulu. Hector bergegas kembali. Ia bertanya ke ayah Yulia, di mana kamu sembunyikan UFO-ku? Ayah Yulia menunjukkannya. Ia bertanya, bagaimana cara menyetirnya? Ini teknologi canggih. Kamu tidak akan paham, hanya aku yang bisa menyetirnya. Kali ini, Hector tidak bisa memakai GPS karena akan ketahuan. Jadi, ia butuh bantuan. Ayah Yulia setuju. Tidak masalah. Ayah Yulia menyuruh bawahannya lari. Ia sendirian mengarahkan Hacken. Helikopter yang dinaiki Yulia hilang kendali. Karena menabrak kabel listrik, untung saja ia jatuh ke air. Kalau tidak, pasti mereka mati. Hacken berkata pada ayah Yulia, kalau aku menikah dengan Yulia, apa kamu setuju? Jawabnya, kamu itu benar-benar cari kesempatan di tengah kesempitan. Ayah Yulia pasrah sekarang, dan hanya bisa setuju. Kenapa? Karena ayah Yulia tahu ia akan mati. Air mulai menerjangnya. Ia membalikkan badan dan menunggu ajal. Kembali ke Hacken. Tanpa arahan dari ayah Yulia, ia terus menerjang ke depan. Tapi, kebetulan, UFO Hacken terdeteksi oleh pemerintah. Bahkan, ia direkam. Ketua bertanya, benda apa itu? Apa dia kawan kita? Tentara juga bingung. Lalu menjawab, mungkin iya. Yulia minta dibunuh karena ia penyebab semua ini. Aku adalah teroris. Aku yang mengebom gedung kemarin. Bunuh aku. Yulia melihat tentara yang dulu pernah memburunya. Oi, kamu yang ada di sana. Kalau kamu berani, bunuh aku. Tentara itu marah dan menodongnya dengan pistol. Di saat-saat genting, Arti segera lompat ke sana. Katanya, bro, jangan gegabah. Yulia tidak salah, ia dijebak. Kamu jangan percaya, tapi, tentara mana peduli. Ia menembak Arti di jantungnya. Yulia memeluk Arti dengan sangat sedih. Hacken sudah menyelam mendekati alien jahat. Tapi, magnet raksasa mendorongnya mundur. Saat ini, Yulia juga sudah tenggelam. Seperti dugaan, Yulia kehabisan napas. Saat itu, gelangnya menyala. Gelang itu merupakan pemberian Honek. Muncul gelembung air.
Yulia sadar, lalu mendorong rantai air itu ke arah alien jahat. Pesawat menjatuhkan rudal, dan berhasil mengenai jantung alien. Setelah alien mati, air perlahan surut. Banyak yang diselamatkan. Yulia hidup. Begitupun ayahnya. Hacken menemui Yulia saat menoleh dan melihat kekasihnya. Mereka berpelukan. Film selesai. Ayah Yulia kini merestui hubungan mereka.